Pengembangan industri pengolahan pakan self-mix berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal melalui penambahan suplemen Probio FMUBB. Menemukan sumber pakan alternatif selain mengandalkan produk pabrikan menjadi isu penting untuk mewujudkan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Riset ini dilakukan di CV Dam, Desa Petaling, Kecamatan Mendobara, Kabupaten Bangka, dalam budidaya ikan lele menggunakan keramba 10 meter kali 10 meter. Sedangkan ikan nila menggunakan keramba 13 meter kali 13 meter. Di dalam pakan ikan ada yang ditambahkan suplemen Probio FMUBB dan tidak. Pemberian pakan untuk ikan lele sebanyak 3 kali dalam sehari, sedangkan ikan nila 5 kali dalam sehari. Selama pembudidayaan, kualitas air kolam diukur dalam waktu 2 minggu sekali dengan parameter fisika meliputi suhu, pH, dan DO, sedangkan parameter kimia meliputi pengukuran kadar amonia, nitrat, nitrit, dan fosfat. Selain itu, pertumbuhan ikan juga diukur, baik ukuran panjang dan berat ikan. Setelah ikan memasuki usia panen, dilakukan sortir berdasarkan ukuran yang telah memenuhi. Pertumbuhan ikan lele yang menggunakan pakan yang ditambahkan dengan probiotik mengalami pertumbuhan yang sangat baik, mulai dari panjang dan berat. Dapat dilihat pada grafik, menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Sampel terbesar dengan panjang 28,5 cm dan berat 112,8 gram. Sedangkan ikan lele yang pakannya tidak ditambahkan probiotik mengalami pertumbuhan tidak signifikan dan didapatkan sampel terbesar dengan panjang 26,64 cm dan berat 108,4 gram. Kemudian, berdasarkan grafik perbandingan, pertumbuhan rata-rata ikan nila, probiotik dan non-probiotik. Pada pertumbuhan nila, minggu kedua, 4, dan 6, ikan nila non-probiotik memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan nila probiotik. Hal ini bisa disebabkan dengan kualitas air yang kurang baik. Namun, pada pertumbuhan akhir pengukuran, ikan nila probiotik memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan nila non-probiotik. Berdasarkan tabel 5, hasil pengukuran kualitas air kolam ikan lele probiotik dan non-probiotik, terjadi peningkatan pada kolam ikan nila non-probiotik yang melampaui nilai kelayakan. Menurut Robinette 1976, yaitu kurang dari sama dengan 1 mg per liter. Hal tersebut diduga karena bakteri yang melakukan aktivitas daur ulang nitrogen jumlahnya sedikit, sehingga konsentrasi amonia pada kolam ini lebih tinggi dibandingkan dengan kolam probiotik dan hasil katabolisme protein yang diekskresikan ikan. Berdasarkan tabel 6, hasil pengukuran kualitas air kolam ikan nila probiotik dan non-probiotik menunjukkan suhu kolam melebihi nilai kelayakan menurut Masud 2014. Suhu optimal dalam kegiatan budidaya ikan nila berkisar antara 28–32 derajat Celcius. Adanya peningkatan suhu pada air media pemeliharaan diduga disebabkan oleh penempatan wadah pemeliharaan. Cahaya matahari yang masuk ke perairan akan mengalami penyerapan dan perubahan energi panas. Suhu merupakan parameter yang harus diperhatikan dalam proses usaha budidaya ikan. Kesimpulan, rata-rata pertambahan berat ikan lele probiotik per 2 minggu 27,985 gram, sedangkan lele non-probiotik 26,905 gram. Kemudian, rata-rata pertambahan berat ikan nila probiotik per 2 minggu 12,3 gram, sedangkan nila non-probiotik 10,88 gram. Hasil data pengukuran kualitas air kolam ikan lele dan nila yang berpedoman pada baku mutu PP nomor 82 tahun 2001 menunjukkan data yang cukup baik dalam pembudidayaan ikan, karena ikan lele dan nila memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan ekosistem kolam yang ekstrim.